Terima kasih sudah bisa join ya Pak Yandri. Jadi di siang hari ini kita akan melaksanakan chip ya dengan peserta atas nama Pak Yandri. Sebentar, Pak Yandri Puno, benar ya Pak ya? Ya Bapak ya. Oke, ya Pak Yandri Puno. Nah, kemudian untuk teknis ujian kita ya, jadi sebentar silakan Pak Yandri bisa mempraktikkan dengan waktu maksimal 40 menit gitu ya Pak Yandri ya. Jadi silakan diatur ritmenya gitu ya supaya bisa selesai tepat waktu nanti. Nah, setelah itu baru kita akan lanjutkan ke proses diskusi dan tanya jawab dengan kami penguji ya. Jadi ada saya, kemudian dan juga ada Pak Bendese di sini ya. Ya. Kalau pengalaman yang tadi teman-teman Pak Yandri pada cepat-cepat semua Pak Yandri. Jadi saran saya pelan-pelan aja Pak Yandri ya. Jadi supaya bisa menampilkan praktik mengajarnya dengan baik dan jelas ya Pak Yandri ya. Ya. Nah, sebelum dimulai, nah di sini Pak Bendese tadi sudah memilih ya RPP yang harus Pak yang dipraktikkan gitu ya. Mungkin Pak Bendese yang mana berarti Pak Bendese yang akan dipraktekkan? Karena tadi sudah semua itu sampai kedua, jadi Pak Yandri bisa dimulai dengan tertutup juga. Oke, nah, tadi permintaan Pak Bendese berarti Pak Yandi akan menampilkan atau mempraktekkan sesuai dengan RPP yang ketiga Pak Yandi. Ya. Nah, Ya. untuk mempersingkat waktu, kalau Pak Yandri sudah siap, bisa langsung dimulai. Silakan Pak Yandri. Ya Bapak, terima kasih Pak. Halo, selamat siang Bapak. Ya, Pak Yandri, silakan. Oke Bapak. Bapak ini saya langsung praktek pembelajarannya saja Bapak. Iya. Heeh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Oke baik, terima kasih atas waktu kalian sehingga kalian sudah bergabung di Google Meet ini di kegiatan pembelajaran kita di kegiatan awal ini. Apa kabar anak-anak? Kabar baik Pak.
Oke, semuanya sehat-sehat ya. Sehat Pak. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa ini dipimpin oleh Fardan. Ayo Fardan, ya Pak. Oke, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita melanjutkan belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Fardan. Oke, dan anak-anak, untuk mengisi absen, silakan mengisi absennya di link yang sudah bagikan di grup WA ya anak-anak. Ya Pak. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita mulai ke kegiatan intinya, Pak ingin menyampaikan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang jaringan kabel dan nirkabel. Untuk tujuannya, untuk tujuan pembelajaran di sini anak-anak setelah mengikuti kegiatan belajar ini bisa menjelaskan pengertian jaringan kabel dan cara mengkoneksikannya, dan menjelaskan pengertian jaringan kabel dan cara mengkoneksikannya, dan membandingkan kelebihan dan kekurangan jaringan kabel dan nirkabel. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan tentang materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah pelajari tentang komunikasi data. Apakah ada pertanyaan tentang komunikasi data sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini? Tidak ada Pak. Oke, berarti semuanya sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini di kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kita yang ketiga hari ini. Siap Pak? Oke. Anak-anak, seperti modul yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom, apakah anak-anak sudah mempelajarinya? Sudah Pak? Oke. Di sana Bapak sudah memberikan video pembelajaran dan juga materinya, dan juga ada di situ ada modul di Google Classroom-nya. Nanti anak-anak pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa masuk ke Google Classroom. Nah, di situ anak-anak melihat di situ ada video pembelajaran yang sudah Bapak berikan di situ. Kemudian ada modul, ya, ada modul, ada bahan ajar di sana. Kemudian di sana juga ada LKPD-nya dalam bentuk soal diskusi. Jadi anak-anak silakan membagikan kelompok. Di sini Bapak sudah membagikan kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 anak, 5 orang. Nanti untuk kelompoknya silakan, untuk masing-masing kelompok silakan mengerjakan diskusinya di sana dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan menulis nama kelompoknya. Oke, kemudian anak-anak, di sini Bapak share dulu untuk soal-soalnya. Sebentar anak-anak.
Oke, anak-anak, apakah bisa terlihat hasil screen dari Bapak? Share screen dari Bapak. Oke, bisa Pak. Oke, nanti di classroomnya itu, di situ ada soal-soal diskusi. Kemudian untuk mengerjakan soal diskusi ini, kalian harus mempelajari dulu modul serta video pembelajaran yang sudah Bapak berikan. Oke, dan untuk video pembelajarannya seperti ini anak-anak. Oke anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini tentang jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya seperti ini sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian untuk pengertian jaringan nirkabel, jadi menjadikan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal elektromagnetik atau gelombang radio. Pak Yandri, ini yang masih tampak adalah Word-nya Pak Yandri. Oh iya Bapak. Apa sudah Bapak? Untuk PowerPoint-nya? Sudah. Oh ya, terima kasih Pak. Oke baik, kita lanjutkan anak-anak. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya seperti ini, itu sudah Bapak sampaikan. Kemudian untuk pengertian jaringan nirkabel, oke, jadi nirkabel itu sendiri artinya bahwa menjadikan komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui sinyal elektromagnetik atau radio. Kemudian untuk komponen-komponen jaringan nirkabel sendiri, di sini ada wireless LAN card. Ada wireless LAN card seperti ini. Ini fungsinya untuk ketika kita memasangnya di komputer kita dapat berfungsi untuk melakukan koneksi ke WiFi yang ada. Kemudian ada access point. Nah, access point ini gunanya untuk berbagi jaringan agar perangkat-perangkat di sekitarnya bisa dapat connect ke jaringan internet. Kemudian untuk topologinya sendiri menggunakan topologi ad hoc dan infrastruktur. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak. Oke, belum ada Pak. Kita lanjut saja. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk jaringan kabel. Jadi jaringan kabel ini menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya, memungkinkan lebih stabil atau lebih cepat daripada jaringan nirkabel. Contohnya seperti personal area network, kemudian ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network. Nah, untuk jaringan berkabel sendiri, dia menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Oke, yang berikut untuk komponen jaringan kabel. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk berkomunikasi antara komputer itu harus menggunakan kabel. Jadi kedua komputer bisa saling berkomunikasi baik dari jarak dekat maupun jauh menggunakan kabel. Nah, kabel-kabel itu seperti apa? Nah, di sini ada kabel jenis koaksial. Jadi untuk kabel ini
merupakan penghantar berada di tengah kabel, sedangkan penghantar lainnya dikelilingi dengan pola seperti melingkar. Jadi prinsip dari kabel koaksial ini adalah mengantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Dan komponen yang berikut adalah kabel STP dan kabel UTP. Dan kabel ini fungsinya sama, yaitu untuk berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain, atau menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Dan komponen yang berikut adalah jaringan kabel fiber optik. Nah, ini jaringan kabel, ini kabel fiber optik untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain menggunakan kabel. Nah, untuk jenis kabel jaringan ini menggunakan material tembaga untuk media penghantarnya. Kabel ini berbahan dasar serat kaca atau plastik dengan ukuran yang sangat tipis. Dan transmisi menggunakan jenis kabel ini akan lebih cepat dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lainnya. Oke, sekian video pembelajaran atau materi hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak silakan berdiskusi di Google Classroom. Di sana Bapak sudah memberikan soalnya lewat Google Classroom. Oke, dan di sana soalnya sudah Bapak bagikan di sana, soalnya seperti ini. Oke, Bapak akan berikan waktu untuk anak-anak bisa mengerjakan. Kalian silakan berdiskusi dengan cara langsung menjawab di sana. Kalian bisa langsung menjawab di Google Classroom-nya. Di situ Bapak sudah kasih soal. Untuk soalnya kalian bisa lihat di LKPD. Oke anak-anak, di situ ada soalnya, dan anak-anak untuk menjawab pertanyaan di situ, anak-anak tinggal mengetik jawabannya di sana di kotak jawaban, kemudian anak-anak bisa mengirimkannya. Oke Pak, siap Pak. Oke, Bapak akan berikan waktu untuk berdiskusi di sana. Kemudian kita akan bertemu lagi di Google Meet untuk melakukan presentasi. Dan jika ada pertanyaan di sana, anak-anak bisa langsung bertanya lewat WA Group ya, anak-anak. Oke, siap Pak. Oke. Untuk waktu diskusinya sudah selesai anak-anak. Silakan bergabung lagi. Anak-anak silakan bergabung lagi di Google Meeting untuk melakukan presentasi. Oke. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita bertemu lagi di Google Meeting ini. Sekarang apakah anak-anak sudah melakukan diskusi di sana? Sudah Pak. Apakah semuanya sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, siap Pak. Oke, sekarang Bapak akan berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan hasil atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Untuk kelompok pertama dulu. Oke, saya Pak.
Oke, silakan untuk Fardan, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Di situ untuk pertanyaannya, jelaskan komponen-komponen yang ada pada jaringan kabel. Oke Pak, jadi kami akan presentasikan tentang hasil diskusi kami. Jadi untuk komponen-komponen pada jaringan kabel ada kabel UTP, kemudian ada kabel fiber optik, kemudian ada kabel koaksial. Jadi untuk ketiga kabel ini berfungsi untuk sebagai penghubung antara satu komputer dan komputer yang lainnya. Oke, kita lanjutkan di nomor kedua. Bagaimana cara menghubungkan perangkat kita atau HP kita ke jaringan nirkabel seperti WiFi? Oke, jadi untuk Fardan silakan. Oke, baik Pak. Jadi cara menghubungkan perangkat HP ke jaringan nirkabel adalah yang pertama kita harus bisa melakukan koneksi ke WiFi yang ada, dimana kita harus mengaktifkan WiFi kita. Kemudian kita melihat di situ ada nama WiFi-nya. Kemudian kita klik pilih nama WiFi tersebut. Kemudian kita melakukan connect. Dan ketika diminta untuk mengisi password, kita bisa mengisi passwordnya. Atau jika tidak ada password, maka secara otomatis akan terkoneksi. Dan di sana jika sudah terkoneksi, maka kita bisa melakukan banyak hal dengan mungkin mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Fardan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Apa kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel? Oke, jadi Pak, untuk kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel, untuk kelebihannya kita bisa melakukan koneksi dari mana saja ketika kita terhubung ke WiFi tersebut tanpa menggunakan kabel. Dan untuk kekurangannya, jika banyak yang melakukan akses ke WiFi tersebut, maka jaringan kita akan lambat atau loadingnya akan lambat. Oke, terima kasih. Dan kita lanjutkan ke nomor 4. Komponen-komponen apa saja yang digunakan untuk mengakses jaringan nirkabel? Oke, baik. Jadi untuk jaringan komponen-komponen yang digunakan untuk mengakses jaringan nirkabel adalah yang pertama itu kita siapkan. Jadi situ ada access point, kemudian ada modem, lalu ada LAN card, wireless LAN card, dan untuk fungsinya, untuk LAN card sendiri berfungsi untuk agar bisa melakukan koneksi ke jaringan nirkabel. Kemudian untuk modem sendiri digunakan sebagai penyedia atau bisa melakukan koneksi ke internet agar bisa melakukan koneksi. Kemudian untuk access point sendiri digunakan untuk berbagi jaringan agar perangkat-perangkat lainnya bisa diakses. Oke, itu saja Pak hasil dari diskusi kami.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan sekarang apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain? Jelas, Pak? Oke. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan. Oke, jadi anak-anak jadi untuk kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini tentang jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Jadi jaringan nirkabel sendiri adalah jaringan yang bisa kita akses tanpa menggunakan kabel. Contohnya seperti WiFi atau seperti Bluetooth atau seperti Share-it. Nah, itu adalah jaringan tanpa menggunakan kabel. Jadi kita bisa berkomunikasi atau melakukan kirim file menggunakan Bluetooth, Share-it. Nah, itu salah satu contohnya. Dan untuk jaringan kabel sendiri, contohnya adalah jaringan LAN. Nah, misalnya jaringan LAN itu sendiri untuk bisa melakukan berkomunikasi, maka kita bisa menggunakan kabel. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan berikan pertanyaan. Coba anak-anak sebutkan contoh lain dari jaringan kabel. Oke, saya Pak. Oke, silakan. Jadi contoh jaringan berkabel atau jaringan kabel contohnya adalah jaringan LAN yang ada di warnet. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu adalah salah contoh di jaringan kabel adalah warnet. Oke, ada lagi? Apakah sudah jelas semuanya, anak-anak? Sudah, Pak? Oke, jika sudah, sekarang untuk tugas kalian, di situ ada kuis, ada kuis yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Anak-anak, waktunya 5 menit, silakan mengerjakan kuis di sana. Oke, siap Pak. Oke, silakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah anak-anak. Sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Jadi anak-anak di sini sudah mengerjakan kuisnya. Dan di sini sudah langsung ada nilainya anak-anak. Jadi untuk nilai tertinggi adalah nilai tertinggi diraih ada beberapa orang. Kita berikan plus kepada anak-anak yang sudah memiliki nilai tertinggi. Oke, anak-anak. Untuk selanjutnya, Bapak berikan tugas yang sudah Bapak muat di Google Classroom. Tugasnya dalam bentuk tes formatif. Anak-anak silakan belajar dan silakan mengerjakan tugasnya di rumah anak-anak. Apakah semua bisa mengerjakannya anak-anak? Bisa Pak? Oke, jadi ini adalah tugas untuk dikerjakan di rumah. Dan untuk kegiatan penutupan, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan sebelum meninggalkan kelas
di Google Meeting ini, langkah baiknya kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oke, dan doa ini akan dipimpin oleh Rafli. Oke, silakan Rafli. Oke, baik Pak, terima kasih. Anak-anak, teman-teman semuanya, dan Bapak Guru, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Rafli. Dan anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak Yandri sudah. Sudah Bapak. Oke, terima kasih ya, sudah lancar sekali proses praktiknya ya, kemudian suara juga terdengar dengan jelas tadi apa yang Pak Yandri sudah sampaikan juga ya. Nah, di sini kita lanjutkan saja Pak Yandri ke sesi selanjutnya ya. Jadi sebentar mungkin saya duluan menyampaikan pertanyaan, nanti silakan Pak Bendese jika ada yang tambahkan saya persilakan. Nah, pertama dari saya Pak Yandri, kalau menyimak atau mencermati RPP yang Pak Yandri sudah dan sudah kumpulkan di LMS, itu kan model pembelajarannya sebenarnya adalah flip classroom. Benar ya Pak Yandri? Ya Bapak, benar Bapak. Ya, kemudian menurut Pak Yandri, apa yang tadi Pak Yandri praktikkan apakah sesuai dengan sintaks flip classroom? Jadi tadi sebelumnya saya sudah memuat semua media, bahan ajar dan video pembelajaran. Saya sudah muat di Google Classroom 1 hari sebelumnya, dan anak-anak sudah belajar. Jadi sebelum masuk ke Google Meet-nya dan masuk ke kegiatan pembelajaran inti, anak-anak sudah pelajari terlebih dahulu. Maksud dari kegiatan ini supaya anak-anak sudah tahu materi apa saja yang akan diajarkan untuk pertemuan ketiga itu. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, atau pertanyaannya saya tambahkan lagi. Kenapa Pak Yandri pada saat menyusun RPP itu akhirnya memilih metode flip classroom, Pak Yandri? Oke Bapak, jadi kenapa saya memilih untuk menggunakan model flip classroom? Karena dengan adanya model pembelajaran ini, anak-anak bisa lebih belajar lebih dalam lagi sebelum pembelajaran yang akan diberikan di pertemuan itu. Jadi kebetulan di sekolah kami, di sekolah saya, kegiatan pembelajaran saat ini sedang dilakukan dengan cara membuat video pembelajaran, kemudian anak-anak bisa langsung Bapak Ibu gurunya membuat materinya di sana, kemudian anak-anak bisa pelajari, kemudian anak-anak mengerjakan soal-soal yang diberikan. Mungkin begitu Bapak. Oke, siap ya. Jadi konsep sederhana dari flip classroom ya, atau apa namanya, sintaksnya kan kita harus bisa membagi proses pembelajaran itu menjadi 3 ya, yaitu pra kelas ya atau before class, kemudian during class, saat kelas, pertemuan tatap muka, dan juga after class. Nah, kalau tadi sebenarnya yang saya agak bingung, kenapa Pak Yandri masih menyampaikan materinya atau mempresentasikan materinya? Ya, bukankah itu sebenarnya seharusnya siswa itu belajar secara mandiri dengan model asinkronus gitu ya. Jadi Pak Yandri share materinya di Google Classroom-nya, kemudian siswanya membaca, kemudian yang dilakukan pada saat tatap muka secara sinkronus seperti ini itu adalah full membahas tentang tugas-tugas gitu ya, memberikan tugas, kemudian meminta mereka mengerjakan, mendiskusikan, menyampaikan hasil diskusinya, kemudian Pak Yandri kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Pak Yandri ada tanggapan kira-kira? Oh ya, baik Bapak. Jadi untuk kegiatan sebenarnya memang saya rancang seperti itu Bapak, seperti yang Bapak sampaikan.
Tapi mungkin dari untuk pertemuan ini, untuk ujian ini, saya pikir saya pikir diperlukan untuk menyampaikan materinya. Tapi sebenarnya untuk kegiatannya memang seperti itu Bapak. Seperti Bapak sampaikan, yaitu memuat bahannya terlebih dahulu, kemudian anak-anak mempelajari di rumah dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan atau membahas untuk kegiatan diskusinya di kelas atau di Google Meeting saat presentasi itu Bapak. Jadi sebenarnya seperti itu Bapak. Oke, sip. Terima kasih ya klarifikasi dan tanggapannya Pak Yandri ya. Jadi memang mungkin ya seharusnya yang banyak dipraktekkan kalau memang memilih classroom adalah Yandri bisa memandu siswa tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas, memperhatikan progresnya dan juga penyampaian hasilnya. Jadi ya bagaimana bisa kemudian menyampaikan apabila ada yang salah dari jawaban dari siswanya dan lain sebagainya. Itu mungkin yang lebih banyak proporsinya pada saat pertemuan secara sinkronusnya ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari saya. Nah, di perangkat pembelajaran yang baik yang diharapkan dari yang peserta PPG buat itu paling tidak harus memunculkan namanya reflective thinking, Pak. Ya kan ada critical thinking, creative thinking, decision making, dan termasuk di dalamnya reflective thinking. Nah, menurut Pak Yandri sendiri, di bagian mana tadi di perangkat pembelajaran yang sudah Pak Yandri kumpulkan itu yang mencerminkan atau memunculkan aspek reflective thinking, Pak Yandri? Silakan. Oke baik Bapak. Jadi untuk kegiatan untuk reflective thinking, kemudian ada kreatif. Sebenarnya untuk kegiatan ini berada di yang pertama dulu untuk critical thinkingnya. Jadi anak-anak di situ mereka bisa lewat soal-soal yang ada, mereka bisa berpikir lebih kritis di soal bagaimana cara melakukan koneksi ke jaringan nirkabel. Kemudian untuk kreatifnya, anak-anak bisa menggunakan internet wifi untuk bisa melakukan pencarian informasi di internet seperti itu Bapak. Di soal-soalnya di LKPD itu di situ anak-anak diberikan untuk berpikir secara kreatif bagaimana cara melakukan koneksi ke jaringan nirkabel. Oke, ya. Tanya Pak Yandri. Nah, sementara dari saya cukup. Mungkin dari Pak Pendesa ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan kepada Pak Yandri, saya persilakan Pak Pendesa. Oke, selamat siang Pak Yandri. Selamat siang Bapak. Oke, sehat Bapak? Sehat Bapak, sehat. Oke, pertama terima kasih sudah menyampaikan presentasinya Pak Andri dengan baik. Pak Andri ini cara penyampaian kegiatan pembelajarannya itu berbeda dengan teman-teman sebelumnya ya Pak Yandri. Nah di sini Pak Yandri bisa tadi saya sempat simak Pak Yandri itu selain sebagai guru tapi berlakon juga sebagai siswa ya Pak. Jadi kelihatan interaktifnya antara guru dengan siswa. Kalau peserta yang lain itu hanya guru saja, siswanya itu bisu semua. Iya. Jadi ya, cuma itu siswanya kayaknya penurut semua Pak Pendesa. Jadi ya, begitu bagaimana anak-anak siapa gitu. Sudah Pak, nah tidak ada yang bilang tidak bisa siswanya semua. Dan pintar semua siswanya. Oke. Kemudian langsung saja ke pertanyaannya. Tadi kan masalah teknis sudah
ditanyakan langsung oleh terkait LPP-nya. Nah, sekarang saya di aspek pendalaman materinya Pak Yandri. Kemarin waktu kegiatan pendalaman materi, kan Pak Yandri pernah dapat atau diajarkan terkait dengan teori belajar Pak Yandri. Oke, mungkin masih ingat teori belajar yang kemarin sempat dibaca-baca mungkin modulnya Pak Yandri, terutama di bagian pedagogi. Jadi sambil mengingatkan bahwa teori belajar itu ada teori belajar behavioristik namanya Pak Yandri, kemudian ada teori belajar kognitif, kemudian ada teori belajar konstruktivistik, dan humanistik. Nah, pertanyaannya, kira-kira teori belajar mana yang Pak Yandri gunakan dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang Pak Yandri sampaikan saat ini? Oke, baik Bapak. Jadi untuk teori belajar sendiri, saya menggunakan teori belajar behavioristik, di mana pada pembelajaran ini saya memberikan motivasi atau dorongan terhadap siswa untuk mereka bisa mempunyai motivasi untuk belajar hari itu juga. Jadi sebelumnya berikan motivasi supaya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak sebagai suatu rangsangan agar anak-anak bisa berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, anak-anak memberikan reaksi atau tanggapan terhadap pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, ketika anak-anak sudah menjawab, ketika saya sudah memberikan rangsangan dan anak sudah memberikan reaksi terhadap pertanyaan yang ada, misalnya jika ada anak-anak yang belum mengerti, akan saya berikan penguatan atau berikan pemahaman agar anak-anak bisa lebih mengerti terhadap pertanyaan yang diberikan. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Yandri atas tanggapannya. Kemudian yang kedua Pak Yandri. Nah, kemudian yang kedua, Pak Yandri juga sudah diajarkan bagaimana caranya menerapkan pendekatan TPEC. Masih ingat Pak Yandri terkait TPEC, Technological Pedagogical Knowledge? Masih Bapak, masih. Nah, oke. Nah, kira-kira di pembelajaran yang Pak Yandri lakukan atau yang Pak Yandri rancang itu, unsur TPEC-nya itu di kegiatan mana Pak Yandri? Seperti apa implementasi dari TPEC-nya? Kalau bisa disebutkan. Ya Bapak, terima kasih. Untuk TPEC sendiri yaitu teknologi, pedagogik, dan knowledge. Di RPP yang saya buat, untuk pedagogikal sendiri saya menggunakan pendekatan. Di situ saya berikan pendekatan saintifik di mana siswa mengamati, kemudian ada kegiatan diskusi, tanya jawab di situ. Kemudian saya menggunakan metode, jadi yaitu di pedagogikal dan knowledge-nya saya menggunakan pendekatan, model, dan metode, tanya jawab, diskusi, dan kemudian untuk technological knowledge sendiri saya menggunakan LKPD, di mana LKPD ini diberikan secara online, dan juga di situ saya menggunakan YouTube, kemudian ada Classroom, ada Google Meet, kemudian saya menggunakan PowerPoint. Jadi di situ terbentuklah suatu technological knowledge seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Yandri, bagus sekali jawabannya Pak Yandri. Kemudian terkait kapan HOTS Pak Yandri. Nah, saya yakin di perancangan perangkat pembelajaran Pak Yandri itu pasti menggunakan HOTS. Paling tinggi itu untuk aspek kognitifnya di berapa Pak Yandri? Untuk soal HOTS sendiri, atau untuk HOTS sendiri, untuk levelnya level
Masih level 4 Bapak, level 4. Paling tinggi C4. C4 Bapak, C4. Oke, bisa ditunjukkan itu seperti apa kira-kira level C4-nya Pak Yandri? Oke, jadi untuk C4 sendiri, misalnya siswa bisa melakukan atau mengidentifikasi tentang komponen-komponen yang ada pada jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Kemudian siswa bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara melakukan koneksi ke jaringan WiFi. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, lagi satu Pak Yandri. Terkait dengan penilaian yang Pak Yandri lakukan, kira-kira ada berapa aspek di rancangan perangkatnya Pak Yandri? Aspek-aspek yang dinilai. Ada penilaian aspek sikap Pak Yandri? Ada Bapak. Untuk penilaian sikap ada Bapak. Oke, kalau offline kan gampang Pak Yandri menilai sikapnya, tapi kalau ini kan FPP-nya daring, online, kegiatannya flip classroom, modelnya flip classroom. Jadi seperti apa penilaian sikapnya Pak Yandri? Oke, baik Bapak. Jadi untuk penilaian sikap sendiri itu misalnya contoh diberikan informasi untuk login ke Google Meeting-nya tepat waktu. Nah, seperti itu. Mungkin ini harus dinilai. Mungkin ada beberapa siswa yang terlambat masuk ke Google Meeting-nya. Kemudian untuk yang berikut, di sana ada disiplin juga dan tanggung jawab juga. Jadi penilaian ini dinilai pada saat melakukan diskusi. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab untuk diskusi di dalam kelompoknya. Jadi setelah itu mereka juga harus bertanggung jawab dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Jadi ketika guru berikan pertanyaan, mereka bisa menjawab, atau mereka bertanggung jawab untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh guru tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Yandri atas tanggapannya, sangat baik sekali. Saya rasa dari saya cukup itu saja Pak Yandri. Terima kasih sudah bergabung. Waktu saya kembalikan ke Pak Adi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, siap. Terima kasih Pak Pendesa tadi tambahan dan diskusinya. Ya, saya kira juga dari saya sudah cukup Pak Yandri, sudah cukup jelas apa yang tadi juga Pak Yandri tanggapi dari pertanyaan-pertanyaan kami. Gitu ya, proses praktiknya juga berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Semoga nanti hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Pak Yandri ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita siang Pak Yandri. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, Pak Yandri bisa leave room. Ya. Iya Bapak, iya Bapak. Iya Bapak. Pak Yandri, sudah selesai Pak ya? Sudah Ibu. Ya, bisa langsung lihat aja Pak. Oh ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Panas lah.
siswa potong sendiri. Itu kan ada bahasa Indonesia ada dua. Ada kaos. Suruh mengajar, suruh mengajar, tanya. Potong sendiri. Jadi sekarang saya bingung, kita mau pakai di mana ini? Guru kelas bisa bawa bisa. Di guru kelas, nggak pernah juga. Paling bagus tuh, paling bagus. Dalam rumah apa? Aplikasi BNC. Push manual. Push manual semua terlibat. Soalnya ada soalnya. Ada beberapa kelas sudah 9 yang semua terlibat. Kalau itu coba dia para kalau tanya di orang saya. Push manual. Dia tetap ini tahu. Push manual. Push manual. Kalau 9 ada beberapa kelas. Caranya sudah ada jadwal. Lu minta dong, jadi 2 jam belajar. Kalau dia lu minta dong aja dong dia Sabtu. Masa nggak ada minggu? Bisa. Nah, seperti itu. Iya.